Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Soleh dan Soleha, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Dengan adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siap pembelajaran hari ini? Semangat! Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang subtema 3 pertumbuhan hewan pembelajaran 1. Ayo kita buka bukunya yuk. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertumbuhan hewan dengan disiplin. Artinya, setelah selesai pembelajaran nanti, Ananda akan diberikan tugas. Nah, tugas Ananda nanti berkaitan dengan pertumbuhan hewan. Ananda harus menyelesaikannya dengan disiplin. Artinya apa, Nak, disiplin? Disiplin artinya tepat waktunya, kemudian bekerja sendiri. Tidak meminta kepada ayah dan bunda untuk mengerjakannya. Harus mandiri ya, Nak ya. Yakin pasti Ananda semuanya bisa. Oke? Asal mau berusaha ya, Nak ya. Harus semangat. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat dengan teliti. Nah, perkalian bilangan bulat dengan teliti. Jadi, selain belajar tentang pertumbuhan hewan, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, ayo siapa yang sudah hafal sampai dengan perkalian 5? Yang belum harus belajar ya, Nak ya. Harus bisa, pasti bisa. Anak-anaknya Ustazah kan cerdas-cerdas. Harus bisa, pasti bisa. Jangan kalah sama yang sudah bisa. Oke? Harus semangat. Nah, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita, yaitu mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pertumbuhan hewan. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Oke, lanjut. Nah, apakah Ananda masih ingat apa pertumbuhan itu? Ayo, kita sudah belajar pekan lalu ya, melalui Zoom. Siapa yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Ciri-ciri pertumbuhan seperti apa? Betul, pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan atau bertambah besar. Ya, seperti contoh gambarnya ini, kucing pertamanya waktu masih bayi, kemudian besar, dan lebih besar lagi. Jadi ini artinya kucing mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan tubuh mulai dari kecil ke besar, dari pendek ke tinggi. Oke, lanjut yuk. Ayo kita buka buku tematik kita halaman 67. Di sana ada gambar bebek. Bebeknya lagi apa ya?
Yuk, dibaca ya, Soleh dan Soleha. Ada di halaman 67. Nah, di sana ada sebuah teks. Pamanina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakkan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek dapat bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Bebek akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Nah, jadi di dalam teks ini menceritakan tentang pertumbuhan bebek. Jadi dimulai dengan telur. Bebek yang dapat bertelur itu adalah bebek dewasa. Jadi bebek yang sudah besar. Kemudian dia bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi anak bebek. Setelah anak bebek ini dipelihara dan diberi makan, anak bebek ini tumbuh menjadi besar dan lebih besar lagi. Nah, setelah besar dia bertelur kembali. Jadi seperti itu proses pertumbuhan bebek. Nah, Soleh dan Soleha, setelah Ustazah membacakan teksnya, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya? Pertumbuhan bebek itu seperti apa ya? Bagaimana siklus pertumbuhan bebek? Dimulai dari apa, kemudian menjadi apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Seperti apa bebek mengalami pertumbuhan? Iya, betul. Ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak, dan terus tumbuh menjadi dewasa dan dapat bertelur. Betul ya? Jadi bebek itu mengalami pertumbuhan, ciri-cirinya ukuran tubuhnya bertambah lebih besar. Dari telur ke anak bebek, kemudian besar dan lebih besar. Kemudian bulunya menjadi lebih lebat dan lebih banyak. Kemudian setelah dewasa dia dapat bertelur. Oke, good, hebat. Anak solehanya Ustazah, anak soleh dan solehanya Ustazah hebat. Oke, selanjutnya, nah kita latihan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mencapai tujuan yang pertama, Ananda harus menyelesaikannya dengan disiplin. Oke. Nah, jadi latihannya itu adalah tuliskan apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh. Nah, tadi pada bebek, perubahan yang terjadi saat tumbuh itu bertambah lebih besar, bulunya bertambah lebih banyak, kemudian dapat bertelur setelah ia dewasa. Nah, tugas latihannya, perubahan apa saja yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh. Oke, boleh ambil manusia, boleh ambil hewan, boleh ambil contoh tumbuhan. Jadi makhluk hidup apa saja ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ayo berhitung perkalian bilangan bulat, yaitu masuk ke dalam tujuan kita yang kedua. Nah, kita akan belajar perkalian. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Bebek-bebek paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapakah banyak telur bebek paman seluruhnya? Nah, pertama
telurnya diletakkan di 3 wadah. Ada 3 wadah. Kemudian setiap wadah berisi 12. Jadi ini ada 12 buah telur. Wadah yang kedua ada 12 buah telur. Wadah yang ketiga ada 12 buah telur. Berapakah banyak telur bebek paman? Nah, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Atau penjumlahan berulang di atas itu dapat dituliskan dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. 3 wadah dikali 12 telur bebek menjadi 36. Sama ya, seperti saat dijumlah ya. Hanya penulisannya lebih sederhana. Nah, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Hebat. Oke, lanjut. Nah, untuk menyelesaikan perkalian sama seperti penjumlahan dan pengurangan, yaitu dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang atau dengan cara bersusun pendek. Untuk cara bersusun panjang, contoh 156 dikali 3. Pertama, kita jabarkan dulu 156 menjadi bilangan panjang, yaitu 100 ditambah 50 ditambah 6. Jadi 156. Kemudian setiap bilangan dikalikan dengan 3. 3 dikali 100, 300. Kemudian 3 dikali 50, 150. Kemudian 3 dikali 6, 18. Setelah itu dijumlahkan, hasil perkaliannya dijumlahkan menjadi 463, sehingga 156 dikali 3 sama dengan 468. Jadi pertama, Ustazah ulang sekali lagi. Pertama, Ananda jabarkan dulu. 156 ini menjadi bilangan panjang, menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, setelah itu dikalikan dengan 3. Ratusan dikali dengan 3. 100 kali 3, 300. Kemudian puluhannya 50 dikali 3, 150. Kemudian satuannya 6 dikali 3, 18. Setelah itu, yang ada di sebelah sama dengan ini, di sisi paling kanan, kita jumlahkan. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Jadi, 156 dikali 3 adalah 468. Oke, good. Selanjutnya, cara bersusun pendek. Masih dengan soal yang sama ya, tapi penyelesaian dengan cara bersusun pendek. 156 dikali 3, kalikan satuan terlebih dahulu. 6 dikali 3, 18. Ditulis 8, disimpan 1. Cukup yang ditulis adalah angka yang ada di belakang. Oke, angka di depan disimpan. Nah, 6 kali 3, 18. 8 yang ditulis, 1 yang disimpan. Nah, kemudian 3 dikalikan dengan puluhan. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Ditulis 15, kemudian ditambahkan dengan simpanannya tadi ya, 1, simpanan tadi 1, menjadi 16. Ditulis 6, disimpan lagi 1. Nah, kemudian yang terakhir kalikan ratusannya. 3 kali 1,
3. Kemudian ditambahkan simpanan, yaitu tadi adalah 1 menjadi 4. Nah, jadi hasil perkalian dari 156 dikali 3 itu sama dengan 468. Oke? Paham? Ustazah ulangi sekali lagi deh. Nah, untuk cara bersusun pendek, pertama selesaikan dari bilangan satuannya dulu. Kita selesaikan bilangan yang paling di belakang. Nah, yaitu satuannya adalah 6. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Tulis satuannya, yaitu angka 8. Ditulislah angka 8. Satunya kemana, Ustazah? Satunya disimpan, ya. Satunya disimpan. Nah, kemudian kalikan 3 dengan puluhan, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Tadi saat kita mengalihkan satuan, ada yang kita simpan, yaitu 1. Kita tambahkan ke angka 15 ini. Jadi 15 ditambah simpanan 1 sama dengan 16. Ditulis satuannya, yaitu 6. Kemudian puluhannya disimpan. Nah, selanjutnya yang terakhir dikalikan dengan ratusannya, yaitu angka 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Tetapi ingat, kita masih punya simpanan tadi 1 ya. Jadi 3 ditambahkan simpanan 1 menjadi 4. Oke? Mudah ya, mudah sekali. Pasti bisa nih anak-anaknya Ustazah. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang kedua. Jadi soalnya adalah Nina membelikan 3 bungkus makanan kucingnya. Setiap bungkus harganya 154. Berapa banyak uang yang dikeluarkan Nina untuk membelikan makan kucingnya? Jadi Nina itu membeli 3 bungkus makanan kucing. Harga satu bungkusnya itu 154. Berapa Nina harus membayar makanan kucing tersebut? Berapa banyak uang yang harus Nina keluarkan untuk membayar 3 bungkus makanan kucing tersebut? Untuk penyelesaiannya, Ananda bisa memilih, boleh cara panjang, boleh cara pendek, boleh keduanya. Pilih yang mana Ananda suka dan yang paling mudah untuk Ananda ya. Oke, Saleh dan Saleha, siap untuk lanjut? Udah selesai Ustazah, lanjut terus. Oh iya ya, udah selesai ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita untuk tematik hari ini. Tetap semangat ya, Soleh dan Soleha. Jangan lupa karakternya membantu kedua orang tua di rumah dan tetap menjaga sholatnya ya. Oke, Soleh dan Soleha, jangan lupa berdoa setelah belajar agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bernilai pahala. Yuk, sikap berdoa. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.